Oke, mari kita lanjutkan. Pada bagian ini kita akan mempelajari organel-organel sel berikut seperti apa sih strukturnya juga fungsinya. Nah, di awal banget kita tadi udah paham perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Sekarang kalau misalnya kita lihat tikus nih, kira-kira tikus tergolong makhluk hidup apa ya? Apakah yang prokariot atau eukariot? Yes, exactly. Itu masuk yang eukariot. Nah, bagaimana susunan yang ada dalam selnya? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini kalau kumpulan-kumpulan sel maka akan membentuk jaringan ya. Kita fokus pada satu buah selnya terlebih dahulu. Apa saja sih yang menyusun? Yang pertama dulu, kalau tadi kita analogikan seperti bakso ya kita. Nah, kalau kita makan kuah baksonya nih, ulangi, makan mangkok baksonya, semangkok bakso gitu kan. Mangkoknya itu adalah wadahnya supaya tidak meluber kemana-mana, maka dibutuhkan satu buah selaput. Atau misalnya baksonya kita bungkus bawa pulang ke rumah. Nah, plastik pembungkusnya itulah yang disebut dengan sel membran atau membran sel. Di dalam selaput ini itu terdapat organel-organel yang disimpan atau yang dibungkus, bukan disimpan ya, yang terletak di dalamnya. Nah, sitoplasma ini apa nih pertama? Yes, di kawasan sitoplasma inilah kuah baksonya itu terdapat banyak sekali organel-organel sel. Yang ditunjukkan paling awal ini adalah si pentol baksonya ya. Di dalam pentol bakso, bayangin ada daging-dagingnya. Nah, daging-dagingnya inilah adalah struktur DNA-nya yang ada di dalam nukleus, yang di dalamnya ada nukleolus. Nah, DNA ini kalau misalnya hendak terjadi pembelahan sel, maka dia akan memadat, yang kemudian kita kenal kemarin yang namanya adalah kromosom. Nah, yang di sebelahnya ini adalah sel prokariot anak-anak. Kalau kita bandingkan ya sangat-sangat sederhana sekali tadi. Sementara sel eukariotik ini terdapat banyak sekali organel yang berada di luar dari membran intinya, yang tiap organel nanti pasti punya fungsi masing-masing. Ini adalah contoh dari organisme yang tersusun atas sel eukariot. Ada dari kingdom Animalia dan juga Plantae. Nah, di pembandingnya tadi, kalau sel prokariot dia tidak memiliki membran inti sehingga materi genetiknya akan langsung berada pada cairan selnya atau sitosolnya ya, sitosol dari sel. Kita lanjutkan kalau misalnya kumpulan-kumpulan sel, sel prokariot ini tadi termasuk pada kingdom Monera atau yang contohnya ada di bakteri. Sekarang kita fokus pada organel-organel yang menyusun dari sel itu sendiri. Jadi kalau kita makan bakso gitu ya, ada kayak tahunya, ada kayak sosisnya, ada kayak mie-nya. Nah, kita pelajari dulu yang bagian ini nih, yang warnanya ungu dulu nih ya, atau yang diseliputi oleh membran inti, yakni nukleus. Di dalam nukleus tadi terdapat apa sih? Yes, terdapat materi genetik ya anak-anak ya. Nah, materi genetiknya seperti apa? Terbentuk dalam untayan DNA. Yang DNA kalau kita udah belajar di kelas 9 kemarin, akan terbentuk ketika memanjang, akan terbentuk gunang-gunang kromatin. Ketika ditutup di sebelah mana tadi? Nuklear membran atau membran inti, it's the same atau sama. Nah, ketika akan terjadi pembelahan, maka dari kromatin nanti akan menebal sehingga membentuk kromosom. Nah, di dalamnya inilah terdapat nukleolus atau inti dari inti sel. Lalu disitulah terproduksi yang namanya ribosom. Nah, ribosom tadi yang sudah ada di bagian dalam, bukan produksi ya, tapi di situ nanti akan terjadi sintesa. Sintesa apa, Bu? Sintesa kan pembentukan. Dari ribosom ini nanti akan keluar kemudian berfungsi sebagai fungsi utamanya sebagai sintesis protein anak-anak. Nah, nanti ada dua jenis ribosom yang bebas di dalam cairan sel atau sitoplasma. Ada juga yang menempel nih di merah-merah ini. Nah, merah-merah ini adalah retikulum endoplasma. Kalau kita lihat nih, nanti ada dua jenis RE, retikulum endoplasma, yakni retikulum endoplasma yang ada bintik-bintik merahnya. Nah, bintik-bintik kuningnya. Bintik-bintik kuning ini adalah retikulum endoplasma yang kasar, yakni yang terdapat ribosom. Sehingga kalau ditanya apa fungsi retikulum endoplasma, itu adalah tempat terjadinya sintesis protein juga, kemudian glikolipid, serta juga pembentukan dari membran sel. Kok bisa, Bu, membran sel? Kita paham bahwa tadi struktur dari eukariotik sel dia memiliki sistem endomembran. Nah, kita akan mempelajari setelah ini struktur dari membran sel itu seperti apa. Jadi dari bagian retikulum endoplasma sampai di bagian membran sel dia memiliki struktur yang sama, karena
tempat pembentukannya juga sama. Lalu kalau untuk RE halus, dia juga tempat sintesis, tetapi sintesis untuk lipid atau lemak. Nah, kemudian kalau tadi di bagian retikulum endoplasma terbentuk protein. Nah, proteinnya nanti dia akan dibawa kemana, Bu? Nah, ini tadi ya, RE halus sama kasar. Ini dia protein-protein yang sudah terbentuk di bagian RE kasar. Ini kemudian akan diangkut keluar. Nah, diangkutnya gimana nih? Apa langsung keluar? Enggak. Jadi ada kantongnya gitu. Kantongnya ini kita kenal namanya vesikula. Jadi kantong yang akan mengantarkan, diantarin kemana Bu emang? Protein kan harusnya dikeluarin ya, tapi enggak, jadi harus diolah dulu lewat bagian yang namanya aparatus Golgi. Di aparatus Golgi inilah dimana tempat terjadinya modifikasi atau ya selain modifikasi protein, modifikasi lipid, kemudian karbohidrat menjadi produk-produk lain yang siap untuk diantarkan keluar dari sel. Ingat bahwa konsepnya tadi, nah nih ya, dia dibentuk, dimodifikasi sehingga terbentuk lipid, karbohidrat. Kemudian Bu, bukannya kalau di tumbuhan kemarin itu ada katanya ada vakuolanya gitu ya, itu sama nggak sih Bu sama dengan vesikula? Kok 11-12 dia akan sama, dia juga berbeda. Dia sama-sama sebagai tempat disimpannya satu buah produk yang dihasilkan oleh sel. Tapi kalau yang plant cell itu ada beberapa senyawa yang kemudian spesifik yang diproduksi oleh tumbuhan itu sendiri. Sementara secara umum vesikula tadi adalah membawa lipid, lemak, ya lipid itu lemak, karbohidrat, dan juga protein. Nah, ini adalah selanjutnya nih yang bentuknya kayak sendal tadi. Yang kayak sosis nih, dia adalah mitokondria. Di mitokondria ini kalau kita lihat strukturnya ya, dia ada lekuan-lekuan gitu di dalamnya, dan jangan lupa dia memiliki endomembran. Jadi si mitokondria ini sebetulnya juga memiliki membran lagi yang menyelimuti atau menyelaputi. Fungsinya untuk apa? Si mitokondria sebagai tempat respirasi sel. Nah, kalau ngomongin respirasi sel bukan berarti dia akan bernafas, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida gitu ya. No, dia akan menghasilkan energi production house untuk yang melalui proses respirasi seluler. Untuk selanjutnya, nah ini ada semacam kalau kita sebutnya sitoskeleton, tapi dia tuh kayak kerangka. Jadi kalau rumah itu ada kerangkanya gitu kan. Nah, dia tersusun atas mikrofilamen halus, kemudian mikrotubul yang fungsinya secara umum adalah untuk memberi bentuk sel. Walaupun secara umum sel dari hewan itu tidak memiliki bentuk ya, tapi dia yang menjaga supaya tetap kokoh gitu. Nah, ini langsung spesifik pada plant cell, bukan animal cell atau sel tumbuhan. Dia terdapat satu organel khusus, yakni kloroplas. Jadi bentuknya ada lonjong-lonjongnya ini adalah klorofil yang terdiri atas bagian grana dan stroma. Nah, dia juga struktur khasnya dia tersusun di bagian luarnya oleh dinding sel sehingga struktur selnya lebih rigid dan juga kaku. Oke. Unik-unik structure yang lain dari organel-organel sel akan kita breakdown, akan kita pecah setelah ini. Kita akan bahas langsung spesifik ya. Nah, ini tadi kalau di bakteri dia terdapat bentukan flagella. Nah, ini sebetulnya adalah perpanjangan dari membran sel yang kemudian akan membantu pergerakan dari bakteri untuk ya dia bergerak gitu. Ya, lanjut. Nah, di sperm cell juga, ini kan termasuk sel hewan. Nah, di sperm cell ini dia punya banyak sekali mitokondria di bagian kepalanya dan ekornya. Ulangi, di bagian ekornya deh, kok kepalanya. Baik, kita langsung aja dari bagian membran plasma, anak-anak. Membran plasma ini kan yang menyusun atau membungkus atau yang menjadi wadah ya dari si sel itu. Nah, kalau di breakdown atau dipecah, si membran plasma ini tersusun atas dua bagian, yakni layer 1 di sini dan juga 2 layer. Tersusun atas apa saja, Bu? Oke, kita breakdown satu-satu dulu. Yang bentuknya kayak pentolan-pentolan ini nih, merah-merah, ya harusnya biru warnanya. Ini adalah bagian fosfat atau fosfat lah ya. Fosfat ini dia punya kecenderungan atau sifat yakni hidrofilik. Mungkin sudah pernah belajar
hidrofilik. Nah, selain hidrofilik nanti juga ada lagi satunya, hidrofobik. Oke. Nah, dari struktur fosfat ini sebetulnya secara garis besarnya mereka itu tersusunnya satu kesatuan ini anak-anak. Iya, ini satu kesatuan gitu ya. Nah, ini dikenal sebagai fosfolipid. Jadi yang kepalanya ini adalah fosfat, sementara yang ekornya kalau Ibu gambarkan, jadi bagian sini deh. Ini kepalanya gitu ya, terus ini ekornya. Nah, tadi kepalanya tadi adalah fosfat. Sementara bagian ekornya ini adalah lipid. Nah, dua bagian ini memiliki karakter yang berbeda. Fosfat itu adalah yang hidrofilik, sementara lipid itu yang hidrofobik. Dari asal katanya aja anak-anak, feel, I feel you, I have a feeling on you ya. Fosfat itu adalah yang menyukai apa? Menyukai hidro, alias dia yang tahan atau suka terhadap air, bisa terpapar oleh air. Sementara hidrofobik, fobik dari fobia, itu yang takut atau tidak suka terhadap keberadaan air. Kita tahu ya kalau lipid itu kan tidak bisa menyatu dengan air. Nah, makanya sifatnya untuk lipid adalah hidrofobik, sementara yang fosfat hidrofilik. Karena tersusun atas dua buah ini nih, kalau kita lihat atas dan bawah nih ya, atas dua bagian fosfolipid. Ini kalau kita bayangin jadi kayak makan biskuit anak-anak. Ada dua lapis gitu kan, kayak wafer dua lapis gitu. Nah, inilah yang dikenal dengan fosfolipid bilayer. Ada dua layar, yakni yang dari struktur fosfolipid tadi. Nah, selain dari fosfolipid, dia juga tersusun atas beberapa komponen. Apa saja yang kita ketahui di sini? Yang panjang ini ya, yang dari ujung ke ujung, ini adalah protein anak-anak. Jadi tadi ada fosfolipid, ini juga ada protein. Yang protein ini yang diwakili warna hijau, ungu ya, ungu, merah ke merah mudaan gitu kan. Nah, ini adalah protein. Ada dua jenis protein yang dari ujung ke ujung. Ini adalah protein integral ya, yang diingat dia nembus gitu dari dua lapis fosfolipid bilayernya. Sementara kalau cuma satu lapis aja, bisa di bagian luar atau di bagian dalamnya, ini adalah protein perifer. Peri itu kan tepi. Jadi protein yang ada di tepi-tepian aja. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari protein ini nanti adalah untuk transport atau komunikasi antar sel. Lebih utamanya transport membran sih. Nanti akan kita belajar di selanjutnya. Nah, selain dari protein, dia juga ini nih yang bentuknya kayak cincin-cincin ini ya, segi 5 ya. Kita pas 12 belajar nanti, ini adalah struktur dari karbohidrat anak-anak. Jadi ada juga senyawa karbohidrat. Kalau tadi kita udah tahu bahwa dibentuk di bagian retikulum endoplasma ya, kemudian diolah di bagian aparatus Golgi, nantinya vesikula tadi akan dibawa keluar. Nah, itu loh yang kemudian seperti ini sebetulnya susunan membran sel yang ada dari bagian retikulum endoplasma. Fosfolipid bilayer, ada karbohidrat. Selain karbohidrat apalagi, Bu? Ada juga ini bentuknya glikosida. Nah, jadi kalau ditanya apa fungsi utama dari membran plasma ini adalah memiliki tugas sebagai transportasi zat ya. Kalau Ibu tulis F, ini untuk transportasi zat. Dia memiliki membran fosfolipid bilayer, dia nanti akan menseleksi, kemudian menyaring partikel-partikel atau senyawa-senyawa apa yang dibutuhkan, mana yang bisa keluar dan mana yang bisa masuk, bagaimana caranya bisa masuk, bagaimana caranya bisa keluar, nah kan kita bahas nanti. Selanjutnya, selain plasma, adalah sitoplasma. Ingat ya, ada plasma dari selnya. Nah, kalau sitoplasma tadi adalah si kuah baksonya. Nah, si sitoplasma ini fungsi utamanya adalah tempat di mana reaksi dari sel itu berlangsung, reaksi metabolisme. Jadi kalau terjadi sintesis protein, terjadi pembentukan lemak, itu terjadi di dalam si sitoplasma tadi. Lalu selain itu dia juga berfungsi sebagai bahan kimia selnya. Nah, kok bisa, Bu? Karena komponen di dalamnya ini terdapat adalah sitosol, cairan si liquidnya ya, cairannya ya, kemudian substansi genetik yang simpanan. Nanti dalam kelas 12 kita akan belajar
sintesis protein, mekanismenya. Oke, next, di nukleus. Nah, tadi di bagian membran inti terdapat materi genetik ya, yakni tempat juga di mana terjadi replikasi DNA nih. Kemudian mengendalikan seluruh kegiatan atau aktivitas sel dan juga mengatur pembelahan sel. Ingat bahwa materi genetik tersimpan di dalam sehingga pembelahan sel baik mitosis, meiosis itu terjadi kick off startnya atau ya proses berlangsungnya lebih utamanya ada di bagian membran inti atau di dalam intinya ya. Selanjutnya adalah RE. Nah, tadi Ibu sebutin ada 2 jenis, RE kasar dan juga RE halus. Masing-masing punya fungsi yang beda-beda ya. Yang kasar untuk protein, sementara yang halus ini nanti untuk sintesis lipid. Enggak cuma protein aja untuk yang kasar, bisa juga untuk sintesis glikolipid dan juga pembentukan membran sel. Masih yang organel terdapat di sel tumbuhan dan sel hewan adalah ribosom. Kalau tadi di ribosom dijelaskan bahwa tempat terjadinya sintesis protein, kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, nanti kita belajar caranya di kelas 12 ya, sintesis protein. Tapi yang jelas itu adalah tempat di mana terjadinya kegiatan metabolisme sel. Ada 2 jenis yang bebas di sitoplasma dan juga menempel di permukaan RE dan gabungan dari protein dengan RNA. RNA juga termasuk salah satu materi genetik. Nah, kemudian mitokondria. Ini tadi adalah powerhouse-nya atau tempat di mana respirasi seluler itu terjadi. Kenapa kok bisa respirasi seluler? Karena dia tempat penghasilan ATP anak-anak. Respirasi sel ini akan dipelajari lebih dalam di kelas 12. Nah, di dalam bagiannya ada 2 jenis. Ada beberapa bagian. Yang bagian melekuk-lekuk inilah nih di sini nih, ini disebutnya krista. Sementara isi bagian dalamnya ini adalah matriks. Nah, di antara krista ini kan struktur ini kita sebutnya membran dalam gitu ya. Di bagian luar membran dalam. Nah, nanti di bagian luar dari membran dalam itu tempat ruang intermembran. Nah, di bagian luarnya adalah membran luar. Inilah namanya sistem endomembran. Di bagian organelnya ternyata ada yang memiliki membran lagi gitu. Oke, untuk juga tempat oksidasi asam lemak, yakni di bagian matriks. Oksidasi asam lemak itu apa sih, Bu? Oke, asam lemak itu adalah bentuk sederhana dari lemak ya. Lemak itu tersusun atas asam lemak dan gliserol. Nah, ini terbentuk oksidasi atau dimodifikasi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kemudian ini kita akan mengkomparasikan nanti perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan berdasarkan organel spesifik yang dimiliki oleh masing-masing. Di sel hewan nanti akan terdapat selain yang Ibu sebutkan di awal tadi, ada tambahannya berupa sentriol dan lisosom. Sementara untuk sel tumbuhan nanti ada organel kloroplas, vakuola dan juga dinding sel. Nah, ini dia secara umum struktur dinding sel tumbuhan. Ingat dia tadi sifatnya rigid karena di bagian luarnya terdapat dinding sel. Secara umum sama strukturnya kalau yang di bagian lekukan-lekukan kayak gini nih. Ini yang dekat dengan nukleus adalah retikulum endoplasma ya, dengan ditempeli tadi RE kasar, sementara yang tidak ditempeli RE halus. Sementara yang bentuknya di luar nih, yang dekat dengan membran ini aparatus Golgi. Nah, kita cek di sini nih ada yang struktur khas nih, dia terdapat vakuola yang gede. Ibu sebutin tadi bentuknya vesikel sebetulnya, tapi vesikel yang lebih besar. Nah, pertama terlebih dahulu adalah dari bagian luar, dinding sel. Dinding sel nanti dia tersusun dari bagian yang paling luar. Nah, nanti ada dinding sekundernya, lalu ada di bagian tengahnya itu lamela tengah. Nah, itu ada titik-titik yang tempat untuk masuk keluarnya zat juga, tapi bukan fungsi utama dari dinding sel adalah plasmodesmata. Sementara di bagian dalamnya baru terdapat dinding primer. Fungsinya sebagai penyokong sel, memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Kalau nanti direndam di air yang banyak kandungan kadar garamnya, apa yang terjadi dengan sel? Nah, kita cek lagi. Secara umum, dinding sel itu tersusun atas selulosa yang dalam bentuk hemiselulosa dan juga pektin. Oke, sekarang vakuola tadi. Nah, vakuola itu jenisnya ada beberapa anak-anak ya. Ada yang cuman vakuola tengah, dia tempat untuk penyimpanan senyawa. Ada bentuknya vakuola makanan, tempat penyimpanan cadangan makanan, atau vakuola kontraktil, tempat
dimana ini nggak harus dinding sel itu yang ada di tumbuhan ya, ada juga bakteri itu. Bakteri dia memiliki dinding sel, juga terdapat vakuola juga, yang ada di protista juga terdapat vakuola, tapi vakuolanya ini membantu dia untuk bergerak, berkontraksi. Itu adalah vakuola kontraktil. Lalu fungsinya menyimpan zat makanan, menyimpan pigmen, menyimpan atsiri. Itu kenapa kok bunga tuh baunya harum, tersimpan di sini. Lalu masukkan air melalui tonoplas serta tempat penimbunan sisa-sisa metabolisme. Lanjut, di bagian plastida ini adalah membran rangkap yang sebetulnya tersusun atas proplastida yang di daerah meristematik anak-anak. Di mana bentuknya Ibu? Bentuknya ini apa sih? Nah, yang selama ini yang kita tahu itu kan yang warnanya hijau ya. Nah, warna hijau ini adalah kloroplas anak-anak. Sementara tidak hanya kloroplas saja, ada kromoplas dan juga leukoplas. Leukoplas itu yang tidak memiliki warna, sementara yang kromoplas dia mengandung pigmen non fotosintetik. Jadi yang lebih terkenal, famous itu adalah kloroplas yang mengandung klorofil. Oke. Nah, ini Ibu lengkapi ya untuk istilah-istilahnya. Untuk kromoplas tadi yang memiliki pigmen merah atau mengandung pigmen merah dikenali phycoerythrin, jingga karoten, coklat fukosantin, kuning xanthofil. Santos, ingat aja santos itu ya warnanya kuning. Lalu untuk leukoplas yang khusus untuk cadangan makanan, untuk menyimpan cadangan makanan ada amiloplas untuk menyimpan amilum, proteoplas protein, elaioplas atau lipidoplas untuk menyimpan lemak. Lalu inilah struktur dari sel hewan. Kalau tadi organel-organel yang khas di sel tumbuhan ada plastida yang khusus klorofil karena pigmen fotosintetik, ada vakuola, dan juga ada dinding sel. Sementara di struktur sel hewan tadi apa yang bisa kita amati? Kita temukan ada di bagian lisosom dan juga sentrosom atau sentriol. Beda nggak sih Bu? Sama nggak sih Bu? Kita cek. Yang pertama dulu adalah lisosom. Lisis itu pecah ya dari kata lysis ya. Itu adalah sebuah organel yang berfungsi untuk membantu penghancuran dari struktur sel ini. Jadi kalau misalnya sel darah putih gitu, makrofag yang sudah tidak lagi produktif gitu ya. Nah, dia akan harus juga hukumnya untuk menghancurkan diri. Lewat apa? Lewat adanya organel ini lisosom. Nah, autolisis namanya, dan juga nanti akan membebaskan enzim yang keluar dari sel yang dikenal dengan peristiwa eksositosis. Ini ada pada transport atau komunikasi antar sel nanti. Lalu enzim-enzim pencernaan apa saja Bu? Ada protease berarti untuk mensense protein, lipase lemak, nuklease ini yang untuk bukan nukleot ya, asam nukleat. Kemudian fosfatase, bukan fosfatasa. Ini bentuknya sama nggak sih Bu? Seperti ribosom. Nah, dia jauh lebih besar, di dalamnya ada vesicula lagi. Nah, ini adalah sentriol tadi. Nah, sentriol dengan sentrosom apa bedanya Bu? Keduanya itu sama sebetulnya anak-anak, sentriol atau sentrosom sama-sama fungsinya untuk pembelahan sel atau pengaturan dari pembelahan sel. Dia nanti akan menghasilkan benang-benang spindle ketika proses pembelahan itu akan berlangsung. Jadi kelas 9 dulu kan ada tuh benang-benang spindle gitu ya. Nah, ini fungsinya nanti untuk membantu mengatur dari kromosom saat terjadi pembelahan sel. Lanjut. Ini sebetulnya secara umum perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Ada beberapa yang tidak dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, nanti tinggal ditanyakan kalau ada yang belum paham. Dan satu hal, ada beberapa poin atau beberapa organel yang belum Ibu sebutkan. Ya, ini adalah badan mikro ya anak-anak. Badan mikro ini kurang begitu famous karena yang pertama macamnya adalah peroksisom, dan yang kedua adalah glioksisom.
Nah, peroksisom ini fungsinya untuk menetralkan racun. Gimana kira-kira racun itu dinetralkan kalau di tubuh? Yes, di bagian hati ya. Nah, organel ini nantinya akan banyak ditemukan di bagian organ hati. Nah, di organ hati itu ada senyawa yang kemudian dinetralkan, yakni senyawa hidrogen peroksida H2O2. Nah, nanti akan dinetralkan menjadi H2O dan juga O2. Lalu ada glioksisom. Anak-anak, glioksisom ini adalah metabolisme lemak, organel yang berfungsi untuk membantu memecah lemak. Ini nanti kan bisa terbentuk menjadi karbohidrat. Kok bisa, Bu? Nah, cadangan makanan tuh nanti ya di kelas 12. Lalu juga selain dari badan mikro, nanti ada sitoskeleton atau rangka sel. Tadi disebutin sama Ibu, ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate ya. Nah, secara umumnya ini kalau dari beberapa organel yang menjadi beda antara sel hewan dan sel tumbuhan, dari beberapa organel yang khusus menjadi pembedanya. Oke, nanti silakan kita bahas ya kalau ada yang belum paham. Dan terakhir perbedaan dari ketiga jenis sel. Kalau dari berdasarkan perbedaan membran intinya prokariot eukariot, dari sel hewan dan tumbuhan ya eukariot ada jenis hewan dan tumbuhan. Nah, mulai dari beberapa aspek pembanding. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham, kita bahas saat sesi sinkronus.